Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Soef. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bab persamaan trigonometri, yaitu materi yang ketiga, persamaan trigonometri kuadrat. Persamaan trigonometri materi yang ketiga yaitu persamaan trigonometri kuadrat. Untuk materi yang ketiga ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu persamaan trigonometri kuadrat sederhana. Yang mana untuk persamaan trigonometri kuadrat sederhana ini ada 3 macam ya, ada 3 bentuk. Yang pertama bentuk sin, yang kedua bentuk cos, yang ketiga bentuk tan. Sebagaimana judulnya, ini adalah persamaan trigonometri kuadrat. Nah, berarti trigonometrinya ada yang dikuadratkan. Dalam hal ini sin kuadrat, cos kuadrat, tan kuadrat ya. Kemudian, nah ini sin kuadrat, sin, cos kuadrat, cos, tan kuadrat, tan. Jadi bentuknya seperti persamaan kuadrat ya. Nah, sebagai contoh misalkan penyelesaian persamaan trigonometri 2 sin kuadrat x min sin x sama dengan 0 untuk x-nya dari 0 sampai 360. Yaitu penyelesaiannya. Nah, ini adalah persamaan trigonometri kuadratnya ya. Saya tulis lagi di sini. Nah, untuk menyelesaikan ini, maka bisa kita misalkan terlebih dahulu sin x-nya sama dengan y. Ini kan ada sin x kuadrat, ada sin x. Maka sin x-nya bisa kita misalkan y. Kalau sin x-nya sama dengan y, maka sin kuadrat x menjadi y kuadrat. Sin x tetap menjadi y ya. Sekali lagi, sin x-nya sudah dimisalkan y, maka ini jadi 2y kuadrat. 2y kuadrat minus sin x-nya adalah y ya, sama dengan 0. Nah, sehingga bentuknya menjadi persamaan kuadrat. Kalian perhatikan, ini kan tidak ada plus c-nya ya. Tidak ada konstantanya, plus c di sini ya. Kalau nggak ada plus c-nya, maka cara memfaktorkannya langsung saja y-nya kita keluarkan ke depan 1. Y-nya kita keluarkan ke depan 1, jadi di sini. Maka 2y kuadrat, y-nya keluar 1, tinggal 2y pangkat 1. Kemudian y keluar 1, berarti tinggal 1. Ini kan ibaratnya 1 dikali y. 1 dikali y. Y-nya keluar atau y-nya ke depan, berarti tinggal 1 ya. Ibaratnya seperti itu. Kalau ini kalian kembalikan, misalkan y dikali 2y, jadinya 2y kuadrat, y dikali minus 1, jadinya minus y. Jadi yang atas dan yang bawah ini adalah suatu hal yang sama kalau kita kembalikan ya. Seperti itu. Kemudian faktornya adalah ini ya. Ini ada y, ada 2y min 1. Maka dapat kita peroleh y-nya sama dengan 0. 2y min 1-nya juga sama dengan 0 ya. Jadi kemungkinannya y sama dengan 0 atau 2y min 1-nya sama dengan 0. Y sama dengan 0-nya tetap. Nah, min 1-nya pindah ruas jadi plus 1. 2y ya. Kemudian 2-nya pindah ruas. Ini kan dikali 2. Pindah ruas jadi dibagi 2. Kebalikannya ya. Maka kita peroleh y sama dengan 0 atau y sama dengan 1/2. Kemudian kalau sudah bentuk y sama dengan seperti ini, maka kita kembalikan y-nya. Siapa y-nya? Y-nya adalah sin x. Maka ini sin x sama dengan 0. Y-nya adalah sin x sama dengan setengah ya. Nah, sekarang kita peroleh 2 persamaan trigonometri, yaitu sin x sama dengan 0, sin x sama dengan setengah. Nah, masing-masing persamaan trigonometri ini harus kita selesaikan. Kita fokus yang pertama dulu, sin x sama dengan 0. Di sini ya, sin x sama dengan 0. Nah, di video sebelumnya, untuk menyelesaikan ini, maka bentuknya harus sin fx sama dengan sin alfa. Maka 0 ini kita rubah menjadi sin berapa? Yaitu sin 0 ya. Jadinya sin fx sama dengan sin alfa. Sekali lagi, 0 kita rubah menjadi sin 0. Karena sin 0 nilainya itu sama dengan 0 ya. Bisa kalian cek di
tabel trigonometri sudut istimewa di video sebelum-sebelumnya ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk persamaan sin, penyelesaiannya ada dua. Yang pertama yaitu fx sama dengan alfa plus k kali 360 ini ya. Fx-nya x, alfanya 0, selalu ada rumusnya plus k 360 ya. Sudah x sama dengan, berarti langsung kita jalankan k-nya saja. Untuk k sama dengan 0, k-nya 0 ya. 0 dikali 360 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Ini masih masuk interval ini ya. Nah, masuk interval dia. Untuk x sama dengan 0 ya. Selanjutnya untuk k sama dengan 1. K-nya 1, 1 dikali 360 sama dengan 360 ditambah 0 sama dengan 360. Maka x-nya sama dengan 360 dan ini juga masih masuk interval ya. Kenapa kok K-nya 0? Kenapa kok K-nya tidak sama dengan min 1? Coba aja dimasukkan K-nya min 1. Min 1 dikali 360 sama dengan minus 360. Ditambah 0 sama dengan minus 360. X sama dengan min 360 tidak masuk interval. Makanya untuk K sama dengan min 1 tidak usah dicoba karena X-nya tidak masuk interval. Untuk K sama dengan min 1, X-nya saja sudah tidak masuk interval. Apalagi K-nya sama dengan min 2, K sama dengan min 3, dan seterusnya. Itu tidak usah dicoba ya. Kemudian kenapa kok berhenti di K sama dengan 1? Karena kalau misalkan K sama dengan 2, coba dimasukkan. 2, K-nya 2 ya. 2 dikali 360 sama dengan 720, ditambah 0 sama dengan 720. Maka diperoleh X-nya 720. Itu sudah tidak masuk interval. Sekali lagi, kalau K sama dengan 2 saja, X-nya sudah tidak masuk interval, maka apalagi untuk K sama dengan 3, K sama dengan 4, dan seterusnya. Itu sudah tidak perlu dicoba ya. Jadi penyelesaiannya hanya ini aja, K-nya 0 dan 1, yaitu ketemu X-nya 0 dan 360 yang masuk interval. Oke. Sekali lagi untuk sin itu ada dua penyelesaian ya. Penyelesaian yang pertama itu ini, penyelesaian yang kedua fx sama dengan 180 min alfa plus k 360. Sekali lagi fx-nya adalah x ya. Alfanya adalah 0. Kemudian 180 min 0 sama dengan 180. Karena sudah x sama dengan, langsung kita jalankan k-nya ya. Langsung saja kita masukkan K-nya 0. 0 dikali 360 sama dengan 0 ditambah 180 sama dengan 180. Masuk interval ya. Oke, selanjutnya kita fokus ke persamaan yang kedua. Tadi untuk sin X sama dengan 0 sudah ya. Ada dua penyelesaian, kita peroleh 0, 360 dan 180. Sekarang kita fokus ke persamaan yang kedua, yaitu sin X sama dengan setengah ya. Nah, sekali lagi persamaannya itu berbentuk sin fx sama dengan sin alfa. Maka setengah ini kita rubah menjadi sin berapa? Yaitu sin 30. Kalian bisa ngecek di tabel trigonometri sudut istimewa, yaitu sin 30 itu nilainya setengah ya. Selanjutnya untuk sin ada dua penyelesaian, yaitu fx sama dengan alfa plus k 360. Fx-nya x, alfanya 30 ya, plus k 360. Kemudian karena sudah x sama dengan, langsung kita jalankan saja. K-nya sama dengan 0. Nah ini ya, K-nya 0, langsung saja. 0 dikali 360 sama dengan 0, ditambah 30 sama dengan 30. Kemudian penyelesaian yang kedua yaitu fx. Oh ya, untuk penyelesaian yang pertama ini yang memenuhi hanyalah K sama dengan 0. Untuk K sama dengan min 1 dan seterusnya, X-nya tidak masuk interval ya. Jadi tidak usah. Begitupun untuk K sama dengan 1 dan seterusnya, X-nya sudah tidak masuk interval. Jadi tidak usah ya. Kita langsung ke penyelesaian yang kedua, yaitu fx sama dengan 180 min alfa plus K 360. Nah, 180 min 30 sama dengan 150. Sudah X sama dengan ya, maka langsung saja K-nya sama dengan 0. Kalau K-nya 0, 0 dikali 360 sama dengan 0 ditambah 150 sama dengan 150 ya. Begitupun untuk penyelesaian yang kedua, yang memenuhi cuma K sama dengan 0 ya.
lainnya tidak memenuhi. Sehingga dengan demikian dapat kita peroleh himpunan penyelesaiannya yaitu 0, 360, 180, 30, dan 150. Kalau kita urutkan dari kecil ke terbesar seperti ini ya. 0, 30, 150, 180, dan 360. Jadi perlu kalian perhatikan konsep dari penyelesaian persamaan trigonometri kuadrat ini, yaitu dengan cara kalian misalkan dulu. Setelah dimisalkan maka bentuknya menjadi persamaan kuadrat. Akhirnya tinggal kalian faktorkan. Kemudian setelah itu ketemu akar-akarnya ya. Kalau sudah ketemu akar-akarnya maka kalian kembalikan y-nya ya. Y-nya adalah tadi sin X. Nah, ini sudah menjadi persamaan trigonometri yang artinya itu gini. Nanti kerjaan kalian itu ada dua. Ada dua kerjaan kalian ya, karena faktornya juga ada dua. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penyelesaian persamaan trigonometri kuadrat. Selanjutnya, perhatikan contoh yang kedua, yaitu penyelesaian persamaan trigonometri cos kuadrat 2x sama dengan cos 2x plus 2 untuk x-nya dari min 180 sampai 180, yaitu, oke, perhatikan ini persamaannya ya. Nah, ini persamaannya akan saya rapikan terlebih dahulu, yaitu kita jadikan dia sama dengan 0. Berarti cos 2x sama plus 2-nya harus pindah ruas. Cos 2x ini kan positif cos 2x pindah ruas jadi negatif cos 2x ya. Plus 2 pindah ruas jadi minus 2. Seperti itu ya. Jadi kalau pindah ruas tandanya kebalik. Positif cos pindah ruas jadi min cos. Plus 2 pindah ruas jadi minus 2 ya. Oke. Kemudian, nah, kalau bentuknya sudah rapi seperti ini, artinya sudah sama dengan 0 ya bentuknya ya. Maka bisa kita misalkan cos 2x-nya sama dengan y. Perhatikan cos 2x-nya sama dengan y ini ya. Cos 2x-nya sama dengan y, maka cos kuadrat 2x menjadi y kuadrat. Cos 2x-nya y ya. Min 2-nya tetap sama dengan 0. Sekali lagi, kalau cos 2x-nya sama dengan y, maka ini menjadi y kuadrat minus y minus 2 sama dengan 0 ini ya. Y kuadrat minus y minus 2 sama dengan 0. Kemudian dari bentuk persamaan kuadrat ini bisa kita faktorkan. Cara memfaktorkannya yaitu dengan cara kalian mencari dua bilangan. Cari dua bilangan yang mana dua bilangan tersebut kalau dikali sama dengan min 2, kalau ditambah sama dengan min 1, yaitu plus 1 dan min 2. Coba kita cek, plus 1 dikali min 2 sama dengan min 2. Benar ya, kalau dikali sama dengan min 2. Kalau ditambah, plus 1 ditambah min 2 sama dengan min 1. Sekali lagi sudah benar, kalau ditambah dia sama dengan min 1 ya. Cara memfaktorkannya seperti itu. Oh ya, ini berlaku ketika di depan y kuadratnya ini 1 ya, atau nggak ada angkanya ya. Nah, kalau nggak ada angkanya atau 1, nah ini berlaku seperti itu ya. Oke, selanjutnya berarti ini kita peroleh y plus 1 sama dengan 0 atau y min 2-nya sama dengan 0 ya. Kemudian plus 1-nya pindah ruas jadi min 1, min 2-nya pindah ruas jadi plus 2. Sekali lagi, kalau bentuknya sudah y sama dengan, nah maka y-nya ini kita kembalikan. Siapa y-nya? Y-nya adalah cos 2x ya. Maka y-nya cos 2x sama dengan min 1. Y-nya adalah cos 2x sama dengan plus 2. Nah ini sekali lagi kita sudah dapat dua persamaan trigonometri ya. Maka ini harus kita selesaikan satu persatu. Fokus ke persamaan yang pertama dulu. Persamaan yang pertama ini ya. Cos 2x sama dengan min 1. Ini bentuknya harus cos fx sama dengan cos alpha. Maka min 1 kita rubah menjadi cos 180. Bisa kalian cek di tabel trigonometri sudut istimewa ya. Seperti itu. Sehingga cos fx sama dengan cos alpha. Maka penyelesaiannya ada dua. Yang pertama ini ya. Fx sama dengan alpha. Alfanya ini plus K 360. Karena ini masih 2x,
maka kedua ruas kita bagi dua. Kedua ruas kita bagi dua ya. 2x dibagi 2 sama dengan x. 180 dibagi 2 sama dengan 90. 360 dibagi 2 sama dengan 180. Karena sudah X sama dengan, langsung kita jalankan K-nya ya. Untuk K-nya sama dengan min 1, kita masukkan K-nya min 1. Min 1 dikali 180 sama dengan min 180. Ditambah 90 sama dengan min 90. Masih masuk interval. Benar ya, min 90 itu kan di antara min 180 sampai 180. Berarti dia masuk interval ya. Kemudian untuk K-nya 0 ya, 0 dikali 180 sama dengan 0, ditambah 90 sama dengan 90, masih masuk interval ya. Nah, untuk penyelesaian yang pertama ini, K-nya cuma min 1 sama 0, yang mana X-nya memenuhi interval. Untuk K sama dengan min 2, min 3, min 4, dan seterusnya, itu X-nya tidak masuk. Begitupun K sama dengan 1, K sama dengan 2, dan seterusnya, itu X-nya juga tidak masuk. Jadi tidak usah dicoba ya. Kita lanjut ke penyelesaian yang kedua, yaitu fx sama dengan minus alfa ya, plus k kali 360. Oke, ini masih 2x sama dengan, maka kedua ruas kita bagi 2. 2x dibagi 2 sama dengan x, min 180 dibagi 2 sama dengan min 90, 360 dibagi 2 sama dengan 180. Sudah X sama dengan, langsung saja kita jalankan K-nya. K-nya 0, 0 dikali 180 sama dengan 0, dikali min 90 sama dengan min 90. Kemudian K-nya 1 dikali 180 sama dengan 180, ditambah min 90 sama dengan 90 ya. Untuk penyelesaian yang kedua, K-nya cuma 0 dan 1. Untuk K lainnya tidak usah ya. Nah, karena X-nya sudah tidak masuk. Oke, kemudian kita fokus ke persamaan yang kedua, yaitu cos 2X sama dengan 2 ya. Nah, untuk cos 2X sama dengan 2 ini, dia tidak memenuhi TM. Tidak memenuhi, karena apa? Nilai cos itu hanya di antara min 1 sampai 1. Dia nggak mungkin melebihi 1 nilai cos ini ya. Sekali lagi, nilai cos ini tidak mungkin melebihi 1. Lah di sini kok cos sama dengan nilainya 2. 2 ini melebihi 1, maka tidak mungkin ya, atau tidak memenuhi. Sekali lagi, nilai cos atau sin, nilai cos dan sin itu nilainya di antara min 1 sampai 1. Dia tidak mungkin kurang dari min 1 dan tidak mungkin lebih dari 1. Itu untuk sin dan cos ya. Jadi kalau ada sin atau cos yang nilainya lebih dari 1 atau kurang dari min 1, maka itu tidak memenuhi. Artinya apa? Ini tidak usah kalian jalankan, tidak usah kalian selesaikan, berarti dibiarkan saja. Ini sudah tidak memenuhi ya. Kemudian untuk tan nilainya masih mungkin lebih dari 1 dan kurang dari min 1. Jadi yang nilainya di antara min 1 sampai 1 itu hanya sin dan cos ya. Perlu diperhatikan ya. Sehingga karena ini tidak memenuhi atau tidak mungkin, maka tidak usah diselesaikan. Sehingga himpunan penyelesaiannya cuma ini ya, min 90 dan 90. Karena ini sama, maka dihitung sekali saja. Oke. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak memenuhi, kalau salah satu persamanya ini tidak memenuhi, berarti tidak usah diselesaikan ya. Selanjutnya, contoh yang ketiga, yaitu penyelesaian persamaan trigonometri 3 tan X min 4 cos tan X min 1 sama dengan 0 untuk X-nya di antara 0 sampai 180, yaitu, nah ini persamaannya, perhatikan di sini masih kotan, di sini masih tan, dan kalau kita lihat di sini tidak ada kuadratnya ya. Nah, maka ini harus kita sederhanakan dulu. Yang mana persamaan tan ini harus sama. Kalau ini tan, di sini tan. Nggak boleh di sini tan, di sini kotan ya. Maka kotan ini kita definisikan dulu. Kotan definisinya adalah 1 per tan ya. Nah, di sini ada sepertan. Maka kedua ruas, untuk menghilangkan tannya, maka kedua ruas ini kita kalikan tan X dulu ya. Sekali lagi, kedua ruas kita kalikan tan X. Fokus, 3 tan X dikali tan X
sama dengan 3 tan kuadrat X ya. Kemudian min 4 seper tan X dikali tan X habis ya. Tan X dibagi tan X habis berarti tinggal minus 4. Kemudian min 1 dikali tan X sama dengan minus tan X. Kemudian bentuknya saya rapikan, minus tan X-nya saya taruh tengah ya, minus tan X-nya, min 4-nya saya taruh belakang ya. Nah, sehingga dapat kita misalkan tan X-nya sama dengan Y. Tan X-nya sama dengan Y, jadinya 3Y kuadrat ini ya. Minus tan X-nya Y, jadinya minus Y. Minus 4 sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini kita faktorkan. Nah, cara memfaktorkannya seperti ini. 3Y kuadrat, 3Y kuadrat itu kan 3Y dikali Y ya. 3Y kuadrat itu 3Y dikali Y. Kemudian min 4 itu min 4 dikali 1. Coba min 4 dikali 1 kan min 4. Tapi syaratnya harus seperti ini. 3Y dikali 1 sama dengan 3Y. Min 4 dikali Y sama dengan min 4Y. 3Y ditambah min 4Y jumlahnya harus minus Y ya. Jadi ini dikali ini dikali ini. Jumlahnya itu harus yang tengah ini ya. Jadi caranya seperti itu. Kalau ini kalian kembalikan pasti akan sama. 3Y dikali Y sama dengan 3Y kuadrat. 3Y dikali plus 1 sama dengan 3Y. Min 4 dikali Y 3Y dikali plus 1 sama dengan 3Y. Min 4 dikali Y sama dengan minus 4Y. Jumlahnya adalah minus Y ya. Kemudian min 4 dikali 1 sama dengan minus 4. Ini pasti akan kembali. Kalau kita kalikan SCTV ya, pasti akan kembali ke yang atasnya. Nah, kalau misalkan kalian bingung dengan cara yang seperti ini, maka kalian bisa menggunakan rumus ABC ya, atau rumus kecap. Jadi rumus kecapnya itu ini bentuknya. Y 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4 AC ya. Coba ini saya jelaskan dulu rumus kecapnya. Per 2A. Nah, kita masukkan di sini adalah ini ya. Ini A, ini B, ini C. Kita masukkan. Sebentar, ini saya tulis ya A, B, C. Jadi A itu adalah koefisien dari Y kuadrat, yaitu sama dengan 3. B adalah koefisien dari Y, yaitu sama dengan min 1. Sedangkan C adalah konstanta, yaitu minus 4. Kita masukkan di sini, berarti minus, min B-nya adalah min 1. Plus minus, akar, B-nya adalah min 1 kuadrat, min 4, A-nya adalah 3, C-nya minus 4. Nah, per 2 kali A-nya 3 ya. Oke. Selanjutnya, min 1, 1 plus minus akar. Nah, min 1 kuadrat sama dengan 1. Kemudian min 4 dikali 3 sama dengan min 12. Min 12 dikali min 4 sama dengan plus 48. Plus 48. Per 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian 1 plus minus 1. 1 ditambah 48 sama dengan 49. 49 di akar sama dengan 7. Maka ini nilainya 7. Per 6. Kemudian ini ya. Nah, ini kan plus minus. Kita fokus yang plus dulu. 1 ditambah 7 sama dengan 8. 8 dibagi 6. Nah, maka Y1-nya sama dengan 8 per 6 atau 4 per 3. Nah, Y2-nya sama dengan 1 min 7 sama dengan min 6. Min 6 per 6 alias min 1 ya. Sehingga ini kalau kita lanjutkan, ini kan pindah ruas langsung ya.
Jadi min 4, ini kan tadi caranya 3Y min 4 sama dengan 0 atau Y plus 1 sama dengan 0 ya. Nah langsung aja min 4 pindah ruas plus 4 dibagi 3, 4 per 3 ya. Plus 1 pindah ruas min 1. Nah ini kita peroleh hal yang sama, 4 per 3 sama min 1 ya. Jadi kalau kalian nggak mau repot-repot memfaktorkan, kalian bisa menggunakan rumus ABC. Nanti hasilnya pasti sama ya, yaitu 4 per 3 sama min 1. Rumus ABC itu mesti seperti ini rumusnya ya. Jadi tinggal dimasukkan B-nya berapa, B-nya berapa, A sama C-nya berapa, A-nya berapa, terus tinggal dihitung. Intinya seperti itu kalau rumus ABC ya. Oke, sebelumnya ini saya hapus dulu. Oke, selanjutnya kita kembalikan Y-nya siapa? Y-nya adalah tan X ya. Nah, Y-nya adalah tan X sama dengan 4 per 3. Y-nya adalah tan X sama dengan min 1. Maka kita selesaikan semuanya. Yang pertama ada tan X sama dengan 4 per 3 ya. Tan yang nilainya 4 per 3 yaitu tan 53 ya. Nah, kemudian penyelesaian dari tan itu sendiri cuma ada satu penyelesaian, yaitu fx sama dengan alfa plus k 180. Langsung saja kita jalankan K-nya 0. Kalau K-nya 0, 0 kali 180 sama dengan 0 ditambah 53 sama dengan 53. Nah, ini masuk interval ya. Kemudian langsung saja penyelesaian yang kedua. Karena untuk penyelesaian yang pertama ini, yang memenuhi hanyalah K sama dengan 0 ya. Nah, jadi langsung ke persamaan yang kedua. Tan X sama dengan min 1. Tan X sama dengan min 1. Tan berapa yang nilainya min 1? Nah, tan yang nilainya 1 itu adalah tan 45. Tan yang nilainya negatif itu di kuadran 2 atau di kuadran 4. Saya ambil di kuadran 2. Di kuadran 2 rumusnya adalah 180 min alfa. Alfanya tadi berapa? 45. Jadi 180 min 45 sama dengan 135. Berarti tan yang nilainya min 1 adalah tan 135 ya. Nah, ini sekali lagi bisa kalian pelajari di video-video sebelumnya ya. Nah, kemudian penyelesaian yang pertama. Ini X sama dengan alfa plus K 180. Langsung saja untuk K-nya 0. K-nya 0 dikali 180 sama dengan 0 ditambah 135 sama dengan 135 ya. Sehingga untuk penyelesaian yang pertama ini kita hanya mendapatkan K sama dengan 0 ya, yaitu X-nya 135 yang masuk interval. Lainnya K sama dengan 0 ini tidak masuk semua X-nya ya. Sehingga dapat kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah 53 dan 135 ini ya. Oke. Jadi kurang lebih untuk persamaan trigonometri kuadrat sederhana itu adalah mencakup ketiga contoh dalam video ini ya, yaitu contoh 1, contoh 2, contoh 3. Yang perlu kalian pelajari lebih dalam itu adalah cara memfaktorkannya. Ini sangat penting sekali ya. Jadi percuma nanti kalau kalian sudah dapat ini tapi nggak bisa memfaktorkannya. Atau kalau kalian nggak bisa memfaktorkannya, kalian bisa pakai rumus ABC tadi ya. Rumus kecap yang sudah saya jelaskan tadi. Oke. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.